Pertanyaannya adalah nabi mana yang menuding Alkitab palsu? Tentu di sini saya tidak akan menuduh siapa-siapa, tapi kita melihat secara fair siapa yang menuduh bahwa Alkitab itu palsu. Adakah Nabi Musa, adakah Nuh, adakah Yohanes, adakah Yesaya, adakah Yehezkiel, dan lain-lain. Kita coba lihat, apakah mereka pernah menyatakan bahwa Alkitab nanti akan dipalsukan? Atau ada orang lain? Atau ada nabi lain yang mengatakan bahwa Alkitab nanti dipalsukan, dan dengan begitu dia membiarkan dipalsukan? Atau ada orang di zaman modern itu merasa diri sebagai nabi, sehingga dengan sepuas hatinya, dengan sesuka-sukanya mengatakan Alkitab itu sudah dipalsukan. Lalu mereka mengutip Injil palsu Barnabas. Tapi mereka ngomong di sana bahwa itu adalah Injil kuno. Injil kuno dari Hong Kong. Sudah diteliti Injil itu Injil palsu. Bahkan menentang kedua kitab suci, baik Alkitab maupun Al-Quran. Injil Barnabas menentang kedua kitab itu. Tapi banyak saudara-saudara kita yang beragama Islam masih memakai kitab itu untuk menyerang kekristenan. Saya kurang tahu apakah mereka sengaja menutupi bahwa sebagian isi dari Injil Barnabas itu menyerang mereka atau bagaimana? Saya kurang tahu. Tapi kalau mereka jujur, mereka baca utuh itu kitab itu, mereka akan tahu bahwa sebenarnya isinya juga menentang mereka. Akan menjadi bumerang bagi mereka ketika ditanyakan. Lalu bagaimana dengan ayat-ayat dalam Injil Barnabas itu yang menentang keislaman? Itu sebenarnya yang jadi bumerang bagi teman-teman kita ini. Karena saya sudah menelusuri channel-channel mereka yang selalu mereka katakan bahwa Alkitab itu yang dipakai Kristen itu sudah palsu. Tapi landasan dan dasar mereka selalu memakai katanya yang asli itu Injil Barnabas. Di channel ini saya sudah jelaskan ya Bapak Ibu, silahkan dilihat di mana pasal-pasal dalam Injil Barnabas itu menyerang Alkitab yang kita pakai dan menyerang Al-Quran. Silakan nanti disaksikan saja. Ya. Sekarang pertanyaannya, nabi mana yang menuding Alkitab itu palsu? Nah, mari kita temukan dalam pembahasan saya berikut ini. Pembahasan saya berikut ini tidak menuduh siapapun, justru saya mempertanyakan nanti, kenapa kok berbeda dengan yang mereka akui, yang mereka yakini, kok berbeda? Tidak seperti yang saat ini terjadi di dunia modern ini, tuduhan-tuduhannya masih semakin membabi buta. Ya. Baik, saya akan tampilkan presentasi saya. Jangan kagetan untuk semuanya. Kita harus dewasa dalam beriman. Kalau Anda bebas membahas kitab suci saya, maka saya juga punya hak untuk membela. Punya hak untuk membela, punya juga hak untuk saya kutip kitab suci Anda. Karena Anda sendiri yang mempermainkan kitab suci orang kan, mengobok-obok kan. Kalau nggak percaya, ketik aja di YouTube itu. Keluar semua nanti channel-channel yang mengobok-obok Alkitab. Nah, sekarang kita akan mencari tahu, adakah nabi yang mengatakan Alkitab itu pernah dipalsukan atau tidak? Sekarang kita lihat. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya beritahukan kepada Bapak Ibu bahwa sumber dari apa yang saya tampilkan ini adalah dari buku yang ada di hadapan Anda. Ya, buku ini cukup langka bukunya karena buku ini agak sedikit keras, ya. Bahkan di bagian belakang bukunya itu ada dikatakan di situ hanya untuk orang yang berpikir kritis dan untuk orang yang suka berdebat. Nah,
Coba saya zoom. Ya Bapak Ibu, saya zoom tulisan dari tulisan yang saya katakan. Oke. Sebelum kita lanjutkan. Oke. Di bagian belakang bukunya, di sini tulisannya, buku ini menampilkan diskusi kritis dan menyampaikan alasan-alasan Alkitab kenapa Anda harus percaya. Lalu di bagian depan bukunya, Alkitab yang bermasalah hanya untuk penganut dan pengkritik Alkitab, tidak untuk mereka yang menolak debat agama. Jadi saya ajak Anda, jangan anti dengan debat agama. Ya, buku yang saya pakai ini memang memuat perdebatan. Oke, kedepannya malah lebih parah lagi nanti. Oke, tapi memang ya saya selalu hati-hati karena ini kan Indonesia, bukan luar negeri. Baik, saya perkecil lagi zoomnya. Kita mulai saja. Oke, kembali ke topik. Nabi mana yang menuding Alkitab itu palsu? Baik, kita akan lihat perlahan-lahan materi yang sudah saya muat di sini. Tapi dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu bisa baca juga, itu besar sekali tulisannya. Nabi-nabi dahulu manakah yang pernah bernubuat bahwa Alkitab asli akan dipalsukan atau akan ditelan oleh Alkitab palsu? Ini jawab sendiri dalam hati Bapak Ibu. Adakah? Coba Anda kira-kira nabi mana yang pernah mengatakan bahwa nanti suatu waktu, di suatu masa nanti Alkitab itu dipalsukan? Adakah nabi-nabi terdahulu seperti Musa, Elia, Elisa, Yehezkiel, Yeremia, Yesaya, dan lain-lain? Adakah mereka mengatakan dan menubuatkan itu? Dan nabi-nabi belakangan manakah yang mencegah umatnya untuk membaca Alkitab karena isinya adalah palsu? Oke, nabi-nabi belakangan. Kalau menurut Kristiani, yang nabi belakangan itu adalah paling terakhir ya Yohanes Pembaptis. Sekarang mari kita lihat Yohanes Pembaptis. Apakah dia pernah melarang pengikutnya atau melarang murid-muridnya yang kemudian nantinya mengikuti Yesus untuk membaca Alkitab, untuk mencegah pengikutnya, umatnya untuk membaca Alkitab di kemudian hari karena dia nubuatkan akan dipalsukan? Oke, sekarang itu tadi ke Yohanes Pembaptis. Sekarang kepada saudara kita Muslim. Adakah di dalam Al-Quran perintah Nabi Muhammad yang mengatakan jangan baca Injil atau Alkitab karena sudah palsu? Selama saya mempelajari, tidak ada. Tidak ada. Ini larangan loh, melarang, mencegah. Beda dengan nanti saya tampilkan ayat-ayat yang disinyalir ada penyelewengan oleh orang-orang tertentu. Itu beda, ada ayatnya nanti saya tunjukkan di Quran. Tapi yang saya tanyakan ini adalah, adakah Nabi Muhammad mencegah pengikutnya pada waktu dia hidup untuk membaca Injil atau Alkitab? Mungkin dia berkata, wahai pengikutku, jangan baca Alkitab karena kitab-kitab terdahulu itu sudah dipalsukan. Ini pertanyaan saya tunjukkan kepada saudaraku. Adakah? Misalnya dia ketemu dengan sahabatnya lalu dia katakan, wahai sahabatku, jangan baca Alkitab atau kitab-kitab terdahulu karena sudah dipalsukan. Adakah ayatnya? Selama pelajaran saya pelajari soal ini, saya tidak menemukan Nabi Muhammad mengatakan itu. Atau melarang. Bahkan ada ayat tertentu yang justru mengatakan Nabi Muhammad membenarkan kitab-kitab sebelumnya.
Dan jika engkau ragu-ragu terhadap apa yang kau terima, tanyakanlah kepada ahli kitab. Ada ayat itu. Itu yang saya baca. Saya tidak menemukan larangan, ya. Dan yang saya temukan bukan larangan, tapi disinyalir ada kelompok tertentu yang mencoba memutar-mutar isi Alkitab atau mengubah atau merestorasi. Tapi itu pun bukan berarti kalau sekelompok itu atau orang-orang sebagian itu melakukan itu maka semua Injil asli itu hilang. Tidak. Bisa jadi yang dimaksud kemunculan aliran-aliran sesat. Kemunculan aliran-aliran sesat yang mengajarkan kesesatan yang berbeda dengan apa yang ada dalam Alkitab atau Injil. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah melarang pengikutnya untuk membaca Alkitab. Yang saya tahu seperti tadi itu. Beliau malah disuruh kalau dia ragu-ragu tentang apa yang diterima daripada Allah, itu tanyakan kepada ahli kitab. Dan dia katakan, aku datang untuk membenarkan kitab-kitab yang sebelum aku. Kan tidak mungkin ayat-ayat itu bertentangan dengan kelompok-kelompok channel yang mengatakan Injil atau Alkitab sudah palsu. Tidak mungkin kan ayatnya dari Quran bertentangan dengan ucapan-ucapan mulut mereka yang mengatakan Alkitab sudah palsu. Seharusnya Nabi Muhammad dulu mencegah pengikutnya atau orang-orang yang ada di sekitarnya untuk mengenal Alkitab yang sudah palsu itu. Jadi jawabannya tidak ada satupun nabi yang mengatakan atau menubuatkan bahwa Alkitab ataupun Injil itu palsu. Maka jawabannya hanya satu, tidak ada satupun nabi yang mengatakan itu. Kalau ada, berarti Anda yang keliru. Atau Anda justru mempertentangkan isi kitab suci Anda. Nah sekarang, kita geser pembahasannya.